saya di sini akan menjelaskan tentang toharoh. Toharoh menurut bahasa berarti bersih yang berasal dari bahasa Arab tohura, tuhron, dan toharaton. Artinya suci dari kotoran dan najis. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah mengerjakan sesuatu yang dengannya kita boleh mengerjakan sholat seperti wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Sedangkan menurut syara, toharoh adalah sesuatu yang dihukumi wajib untuk melaksanakan sholat seperti wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis lainnya. Toharoh pada dasarnya adalah sebuah ibadah yang mencakup seluruh ibadah lainnya. Tanpa adanya toharoh, mustahil akan terwujud ibadah yang sah, karena ibadah yang dilakukan seseorang hamba harus dalam keadaan yang bersih dan suci untuk mencapai kesempurnaan ibadah. Tata cara toharoh. Toharoh meliputi dua hal, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Toharoh dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis yang tampak wujudnya dan bila diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Cara mensucikan hadas kecil dengan berwudu. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Cara menyucikan hadas besar dengan cara menyucikannya adalah dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Berikut beberapa cara toharoh, yaitu ada mandi wajib, wudhu, dan tayamum. Hikmah toharoh. Yang pertama, bahwa toharoh itu termasuk fitrah, karena manusia dengan fitrahnya cenderung dengan kebersihan dan dengan tabiatnya membenci kotoran dan hal-hal yang menjijikkan. Dan oleh karena agama Islam itu agama fitrah, maka wajarlah ia menyuruh bersuci dan menjaga kebersihan. Yang kedua adalah memelihara kehormatan dan harga diri orang Islam, karena manusia dengan tabiatnya itu cenderung kepada yang bersih, suka berhimpun di sekelilingnya dan duduk bersamanya, dan juga tidak menyukai yang kotor. Dan oleh karena Islam sangat menginginkan agar orang yang beriman menjadi manusia yang terhormat dan memiliki harga diri, maka dituntut untuk menjadi orang yang bersih agar menjadi orang yang terhormat di sekelilingnya. Yang ketiga, memelihara kesehatan, karena kebersihan merupakan jalan yang utama untuk melindungi dari berbagai macam penyakit, baik disebabkan oleh kotoran maupun kuman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan mengenai sholat jamaah. Jamaah berarti berkelompok, bersama-sama, atau dilakukan oleh banyak orang, sehingga hal ini mengacu pada konsep kebersamaan umat Islam dalam berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat. Jadi, sholat jamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama di bawah pimpinan imam. Dalam sholat jamaah ada dua unsur, di mana salah satu di antara mereka sebagai pemimpin yang disebut dengan imam. Sementara unsur yang kedua adalah mereka yang mengikutinya yang disebut dengan makmum. Berjamaah hukumnya adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan, yakni sunnah yang sangat penting untuk dikerjakan karena memiliki nilai yang jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan salat munfarid atau seorang diri. Dasar hukum salat berjamaah adalah Allah memerintahkan untuk melaksanakan salat secara berjamaah sesuai dengan firman-Nya dalam terjemahan Al-Quran, Quran Surah An-Nisa ayat 102, yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka atau sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu. Membiasakan anak sholat lebih dilakukannya secara berjamaah itu penting. Dalam kehidupan sehari-hari, pembiasaan itu merupakan hal yang sangat penting karena banyak dijumpai orang berbuat dan berperilaku hanya karena kebiasaan semata-mata. Pembiasaan dapat mendorong mempercepat perilaku. Tanpa membiasakan, hidup seseorang akan berjalan lambat. Karena sebelum melakukan sesuatu harus memikirkan terlebih dahulu apa yang dilakukannya. Membiasakan anak sholat, apalagi dilakukan secara berjamaah, itu lebih baik karena akan terwujud pembinaan pribadi yang utuh segala unsurnya, baik akidah, ibadah, kemasyarakatan, dan perasaan.